Selamat sore, Gereja Sion. Hari ini kita akan masuk ke dalam seri yang sudah mulai. Dari Senin sampai Kamis kita akan ada ibadah subuh dan ibadah malam. Dan hari Senin adalah hari kedua Minggu Sengsara. Ini adalah hari otoritas atau hari kuasa. Dan ayat pembukaan kita adalah Matius 21 ayat 17 sampai 19. Dan saya akan bacakan. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalannya melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Firman hari ini diambil dari rangkuman dari ajaran-ajaran yang kita sudah terima oleh Pendeta Senior Abraham Pak. Setiap subuh dan setiap sore kita datang ke gereja ini untuk tanya diri sendiri, keadaan hati saya seperti apa setiap hari di saat saya jalanin mengikuti jejak kaki Yesus Kristus dibandingkan dengan apa yang Yesus jalankan 2000 tahun yang lalu. Di sini kita bisa lihat Yesus lapar, dan kemarin adalah hari Minggu Palem, di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangan. Anak-anak dan semua orang taruh baju mereka di tanah, dan mereka juga daun palem. Tetapi tidak ada satu orang yang kasih satu gelas air atau makanan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka takut diusir oleh Farisi dan orang-orang Saduki. Jadi waktu Yesus istirahat, dia tidak pulang. Seperti kita akan lihat sebentar lagi. Kita akan membahas 2 poin besar, dan ini adalah cerita yang kita udah sering dengar. Saya ingin mengundang semua orang untuk lihat cerita ini seolah saya adalah pohon ara, dan kita adalah bait suci yang kotor itu yang Tuhan Yesus bersihkan, dan dia mengutuk pohon ara. Kita harus melihat ini seolah ini adalah cerita tentang diri saya, tentang kita, untuk kasih peringatan kepada kita biar kita tuh tidak jatuh ke neraka pada akhirnya. Maka ini hari adalah hari kuasa atau hari otoritas, bisa dihafal. Otoritas dalam kamus Oxford itu artinya adalah kuasa atau hak untuk beri perintah, buat keputusan, dan menekankan ketaatan. Orang yang ke tentara mungkin tahu ini. Ini orang yang bisa menekankan orang lain untuk nurut. Dan ini sangat ironis karena Yesus yang memiliki seluruh otoritas atas ciptaan, dia tidak bisa ada satu orang pun untuk nurut kepada dia sampai hari ini. Jadi nomor satu kita lihat pengutukan pohon ara. Seperti pohon ara sama dengan pohon zaitun, itu dipakai sebagai lambang untuk menunjuk Israel. Buahnya itu, pohon ara itu bisa berbuah tanpa perlu ada serangga atau kupu-kupu gitu, dan 1 tahun bisa berbuah 2 kali. Kalau negara yang panas bisa bahkan sampai 4 kali setahun. Jadi kalau kita lihat buah ara itu ada arti yang sangat baik, artinya meluap, dan buahnya pun manis. Jadi ara itu menyimbolkan Israel. Banyak ayat di dalam Alkitab menunjuk itu, tapi yang khususnya Yeremia 24 ayat 5-6 kasih perumpamaan di mana Tuhan itu memperumpamakan Israel menjadi 2 macam buah ara, yang baik dan yang tidak baik. Jadi buah ara atau pohon ara artinya kemakmuran dan berkat. Dan buah ara itu juga menunjukkan kemakmuran dari bangsa Israel yang paling puncak gitu. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 kita bisa lihat Salomo. Raja Salomo itu sebenarnya adalah bayangan dari Yesus Kristus karena perjanjian Daud.
Dan di 1 Raja-Raja 4:25 dikatakan sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon arahnya. Dan dari Dan sampai Beersheba seumur hidupnya. Jadi dikatakan di bawah pohon anggur dan pohon aranya, kalau kita bisa makan dari pohon anggur atau pohon ara sendiri, arti itu seperti menggambarkan betapa bahagianya dan tidak ada khawatirnya di saat Mesias tiba. Dan kita masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dia. Jadi Zakaria pasal 3 ayat 10 juga mirip. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Jadi kita akan duduk di bawah pohon ara dan kita juga sendiri adalah pohon ara. Bangsa Israel juga pohon ara, jadi jangan bingung. Pohon ara di Perjanjian Baru adalah buah yang menyimbolkan dibandingkan buah zaitun dan lain-lain. Ini menunjukkan kebaikan. Galatia pasal 5 kita udah tahu kan, buah-buah roh adalah damai sejahtera, sukacita, kasih. Itu adalah kita bilang buah dari Roh Kudus kan. Efesus pasal 5 ayat 9 itu bicara mengenai buah dari terang. Ada segala macam buah di dalam Alkitab. Buah rahim, buah bibir, buah macam-macam. Selalu dibilangnya buah, bukan kata lain, tapi Tuhan menggunakan kata buah. Jadi ara itu menunjukkan hal-hal yang baik. Kalau kita lihat cerita ini, Markus 11 ayat 12 sampai 15, Yesus itu lapar. Dia datang dari mana? Dia datang dari Betania. Dia kan dari Nazaret. Betania itu siapa tinggal di sana? Kita bisa ingat kan? Yesus membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus ada 2 adik perempuan atau sisters ya, Maria dan Marta. Maria itu duduk di kaki Yesus untuk dengar firman, tapi Marta sibuk di dapur. Ini adalah keluarga yang sangat miskin. Markus 11, 12-15 beritahu kepada kita hari Minggu malam Yesus keluar dari Yerusalem. Dia waktu masuk kan heboh kan, tapi waktu keluar nggak ada satu orang yang kasih dia tempat tidur untuk istirahat. Biasa sore orang bawa binatang masuk ke Yerusalem, tapi kalau Yesus terbalik, Yesus harus keluar. Jadi di hari itu, hari Senin pagi, kita pikirkan 12 murid umur 30-an, berapa banyak makanan yang harus disiapkan untuk sarapan. Jadi Yesus tidak ingin memberatkan keluarga yang terima mereka, tapi Yesus itu lapar. Ini salah satu peta yang kita bisa lihat. Kalau kita lihat peta ini, kita bisa lihat ini Betania. Dan di sini adalah Yerusalem. Jadi untuk dia jalan hari Minggu malam tanpa makan malam, mungkin keluarga miskin paling dikasih makanan apa? Dengan 12 murid dan Yudas sudah keluar cari kesempatan. Dan untuk dia kembali itu kurang lebih 1.600 meter perjalanan, 15-20 menit. Zaman dulu kan nggak ada sepeda atau mobil, jadi dia jalan ke sana dan jalan balik. Orang yang doa subuh tahu kan, kalau jalan kaki aja jadi lapar dari tempat bis sampai gereja sini. Jadi Yesus 15-20 menit dia jalan kaki untuk kembali ke sini, dan dia lapar sepanjang sehari. Dan kalau kita lihat perjalanannya, ini peta satu lagi. Jadi kita bisa lihat nggak begitu dekat. Pagi ini dia mulai lapar, kedinginan dan kesepian dengan 11 murid ya. Dan Markus 11 ayat 13 diberitahu, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Jadi dia cari pohon ara yang ada daunnya, bukan yang botak. Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus harus jalan ke pohon ara untuk sadar bahwa pohon ini tidak ada buah, lalu dikutuk pohonnya, kamu tidak akan berbuah lagi? Yesus tidak perlu lakukan itu kan. Tetapi Yesus itu
ingin memberi pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya. Hanya 11 murid di saat itu yang mengikuti dia. Markus 11 ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan ada yang makan dari kamu lagi selamanya. Dan muridnya dengar itu. Yesus bicara itu kepada siapa? Dikatakan di ayat 14, murid-muridnya mendengarnya. Kenapa Yesus lakukan itu? Yesus tahu tidak ada buah di pohonnya, hanya ada daun. Dan dari jauh dia berusaha untuk ceritakan cerita pohon ara ini kepada kita. Kita adalah pohon-pohon ara rohani. Apa yang Yesus ingin umat Israel tahu? Orang Israel tuh tahu kan bahwa pohon ara itu melambangkan Israel. Jadi kalau kita di Singapura kan bunga anggrek. Kalau Yesus datang ke Singapura dia maki-maki bunga anggrek, kita tahu itu maksudnya apa. Jadi di saat itu hanya ada 11 murid yang dengar. Dan kalau kita lihat adegan ini, kita harus sadar Tuhan sedang berusaha kasih tahu saya sesuatu. Tuhan ini ingin mengutuk pohon ara. Harusnya itu saya, tapi pohonnya yang dikutuk. Seperti kalau geledek itu pukul pohon, seharusnya saya, tapi pohon yang kena. Ini kurang lebih di bulan Maret atau April, itu adalah musim Paskah. Jadi kita tahu buah ara itu matangnya September. Di Israel hanya 2 kali setahun. Jadi waktu Yesus ke pohon ara ini sebenarnya bukannya tidak masuk akal, karena di saat itu ada sih buah ara yang warnanya hijau, belum matang, tapi ada beberapa pohon ara yang ada buah ara yang hijau, masih hijau. Waktu Yesus ke sana harusnya ada buah ara yang seperti ini, yang seperti di layar, sudah hijau, sudah gantung di pohon tapi belum matang. Tapi pohon ara ini aneh, tidak ada buah ara yang hijau sama sekali. Jadi waktu Yesus mulai mengutuknya, ini sama seperti kasih kita tahu hari ini. Kita yang hidup di akhir zaman, kalau kita sedang menantikan Allah Bapa, yaitu kedatangan Kristus kedua, dan dia lihat kita tidak ada buah, saya akan akhirnya seperti ini juga. Saya juga akan menerima hukuman. Maka ini bukan hal yang aneh untuk Yesus mencari buah ara, kalaupun bukan musimnya. Hanya aneh kalau memang tidak ada buah sama sekali. Tapi di musim ini masih akan ada buah ara yang hijau. Jadi kita semua juga harus ada buah. Tidak apa-apa kalau buahnya belum matang, misalkan setengah matang, tidak apa-apa. Segala hal yang kita ingin lakukan untuk Tuhan, tapi tidak ada satu hal pun yang matang gitu. Tapi tidak masalah. Intinya mulai. Kita harus mulai ada buah. Buah yang masih hijau pun gak apa-apa. Karena Tuhan sedang mencari buah. Bukan hanya buah yang matang, tetapi buah. Jadi ajaran lewat pohon ara apa? Kuncinya yang kita bisa lihat adalah tentang menjadi munafik. Ajaran tentang munafik. Jadi makanan apa yang membuat Yesus kenyang di dalam hati dan jiwa dan dirinya? Di Yohanes 4 ayat 34 Yesus bilang, saya bacakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kita harus membantu Tuhan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya mulai, Yesus sudah memulaikan pekerjaannya, memberi penyelamatan kepada kita. Tetapi penggenapannya belum selesai, maka kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bilang, makananku
adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. Markus 11 ayat 13 kan dikatakan, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Jadi orang Kristen Jadi di sini seperti orang Kristen yang posisinya tinggi, dihormati, banyak daun-daun yang mulia, tapi orang Kristen ini tidak ada buah yang Tuhan akui. Maka kita harus hati-hati agar pohon ini tidak akhirnya diri kita di akhir dari hidup kita, di mana kelihatannya keren, kita dianggap dihormati sama orang, tapi di mata Tuhan tidak. Jadi pohon yang dikutuk ini, apa yang terjadi? Selamanya dia tidak akan berbuah kan? Dia langsung menjadi layu, mati, tidak ada kesempatan kedua. Maka kalau kita bandingkan ini dengan kehidupan Kristen kita, Pendeta Abraham Pak kasih contoh yang seperti ini. Kalau kamu baca Alkitab, tapi tidak sungguh-sungguh percaya, nyanyi pujian, tetapi tidak fokus, artinya kamu tidak benar-benar menyanyikannya dengan iman. Kalau masuk ke gereja katanya, tetapi tidak fokus, hatinya di tempat lain, itu adalah orang munafik katanya. Melakukan segala hal munafik. Kelihatannya kayak, wah Kristen luar biasa. Tapi sebenarnya hati kita dengan Tuhan tidak jadi satu. Kalau dengar setiap khotbah di Minggu Sengsara ini, ada satu daun yang menyambungkan semuanya, seolah Tuhan itu sedang mohon dengan kita melalui pendeta senior di khotbah subuh. Dia bilang hati kita tuh harus seperti cotton. Kita harus selalu bersama Yesus, mengerti hati Yesus, harus lembut. Kalau kita hanya bilang Minggu Sengsara, kalau kita benar-benar berusaha untuk minta maaf kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Kalau kita berusaha datang ke gereja, Tuhan mengakuinya, karena itu usaha kan. Ini minggu dimana orang sekolah, orang kerja, tapi kita datang ke gereja setiap hari. Jadi kita harus hati-hati, jangan jadi pohon yang hanya ada daun-daun yang luar biasa, tapi akhirnya itu tidak baik. Ini yang sangat menarik halnya. Setelah pohon ara itu melayu, siapa melihat pohon arunya melayu? Itu murid-muridnya kan? Murid kan kita. Jadi kita yang baca Alkitab, kita duduk, kita lihat adegan ini. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan dua hal kepada mereka. Setelah mereka lihat pohonnya itu layu esokan harinya. Dan dua pesan ini menunjuk dua hal yang murid-muridnya kurang. Yang pertama iman. Jadi yang pertama dia dibilang ke murid-muridnya, kalian harus memiliki iman. Dan ini Markus 11, 21-23, maka Petrus bilang kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dalam kata lain, wah, you benar ya. Yesus menjawab mereka ini siapa? Ini 11 murid kan. Percayalah kepada Allah, artinya saya Tuhan. Percaya kepada saya. Kalau saya bilang pohon ini tidak akan berbuah lagi, berarti tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi dalam kata lain, Yesus sedang katakan, kalian tidak memiliki iman, saya ingin tunjukkan itu kepada kamu. Menurut tradisi orang Yahudi, kita gunung itu beranjak, tercampaklah ke dalam laut. Itu seperti buang kekerasan kepala gitu. Seperti kita, apa yang Yesus sedang bilang, kalau kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan, kamu tuh ada pikiran lama, kamu pikir Yesus itu datang sebagai raja, tapi ternyata saya itu miskin. Itu yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Ganti pola pikir kamu tentang Mesias. Kamu pikir dia seperti begini, tapi ternyata tidak. Hal kedua yang Yesus ingin katakan kepada murid-muridnya, kalian kurang doa. Markus 11 ayat 24, Yesus bilang, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta
dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Yesus bilang harus lebih banyak doa dan sungguh-sungguh percaya saya dengan merubah pola pikirmu. Ini pohon ara, ini adalah diri kita. Setiap khotbah itu tentang kita. Kita tidak hanya 11 murid itu kan, tapi kita juga kemarin belajar kita Yudas Iskariot, dan kita pun adalah pohon ara yang banyak daun yang dikasih peringatan agar tidak dilempar ke dalam api. Jadi sikap Kristen yang sebenarnya harusnya seperti apa? Markus 11 13 dikatakan kan bukan musimnya untuk buah. Jadi ini belum saatnya untuk saya menghasilkan buah. Mungkin nanti. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang siap nggak siap harus kita lakukan kan. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus siap untuk lakukan apa? Untuk menyampaikan firman dengan kesabaran. Artinya kita harus tahu firman ini dan kita harus terus menerus. Ini bukan hanya pekerjaan satu kali untuk menginjil. Wahyu 22 beritahu kepada kita bahwa di Firdaus yang terindah adalah di sungai kehidupan, kiri kanan ada buah kehidupan yang menghasilkan buah setiap bulan 1 buah. Berarti selamanya menghasilkan buah. Jadi tidak ada musim atau tidak musim. Jadi kalau kita ada firman artinya kita sudah musimnya. Harus menghasilkan banyak buah baik. Ada banyak buah yang kita bisa hasilkan dan Tuhan kasih tahu kepada kita dengan cara yang sangat indah. Kalau kita Yesus dan kita akan digantung di kayu salib, kita pasti teriak-teriak kan, misalkan 5 hari lagi saya akan mati gitu. Kita akan marah-marah orang-orang kan. Tapi Yesus tidak mengutuk atau memaki-maki satu orang Israel. Tapi dia ke sebuah pohon dan dia kutuk pohon itu. Karena dia mengasihi kamu dan dia lebih suka tidak mengutuk manusia. Tapi si pohon ara ini yang tidak bersalah, dia buat itu sebagai contoh. Jadi kita harus sadar, Tuhan itu sangat ragu-ragu untuk menghukum kita. Dia ingin kita sadar agar kita bisa diberkati. Jadi dia kutuk pohon. Dan dia coba kasih tahu kita melalui mengutuk pohon. Matius pasal 3 ayat 8 bilang kita harus hasilkan buah melalui pertobatan. Jadi minggu ini daripada hanya menyebut dosa besar, dosa kecil tapi kita harus lihat apa yang membuat kita itu untuk tidak bisa ada hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Dan itu yang kita harus hilangkan, itu gunung yang kita harus campak ke laut di minggu ini. Bukan satu hal yang khusus, semua orang pasti dosanya beda-beda kan? Yang nempel dengan kita sepanjang tahun. Matius 3 ayat 10 beritahu kita bahwa setiap buah yang tidak menghasilkan buah yang baik itu dilempar ke dalam api kan. Dan setiap ranting di dalam Yesus, artinya orang Kristen yang tidak menghasilkan buah, dia campak. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibikin bisa lebih banyak buah lagi. Maka ini semua cerita tentang diri kita. Jadi dia bilang, hey, saya berharap kamu itu bisa selamat karena saya tidak mau kamu tuh nanti dilempar ke dalam neraka. Jadi kalau kita lakukan itu, Yesaya 3:10, kasih tahu orang yang benar, maka semuanya akan baik dengan mereka dan mereka akan makan buah dari perbuatannya. Jadi buah yang kita bisa kasih ke Tuhan apa saja, banyak banget. Ada buah bibir, buah rahim, buah kerajaan sorga, buah hati, buah terang. Tapi setiap pagi di saat kita doa dan setiap sore kita ke gereja, yang menusuk hati kita itu adalah buah yang saya tidak bisa hasilkan. Dan kita harus
mulai hasilkan lebih banyak buah di dalam minggu sengsara ini. Bagian kedua, Yesus membersihkan bait suci. Kita adalah bait suci Tuhan kan? Ini bait suci yang 46 tahun yang dibangun Herodes, di luar keren tapi dalamnya sangat kotor. Itu adalah bait suci yang melambangkan diri kita. Jadi Yesus membersihkan bait suci. Ini adalah cerita yang terkenal kan? Kalau seandainya di dalam kebaktian tiba-tiba ada yang datang masuk ke gereja ini, tendang bangku ini, tendang mimbar, lempar kamera itu, lalu bawa kayu, pukulin kita di gereja ini. Jadi ada yang tiba-tiba masuk ke sini mengusir kalian semua keluar. Ini bukan hal kecil untuk pendeta dan para penatua kan. Pasti kita langsung akan rapatkan di tengah malam seperti Sanhedrin gitu. Dan kita akan bahas apa yang kita harus lakukan kepada orang itu biar kita bisa beribadah di minggu sengsara ini tanpa diganggu. Jadi mirip seperti itu. Jadi awalnya mereka belum merencanakan untuk bunuh Yesus, tapi setelah Yesus agresif seperti ini di bait suci, mereka kaget. Ini mulainya mereka merencanakan untuk bunuh dia. Jadi kita sekarang harus pikir, Yesus ingin bersihkan apa di dalam diri saya. Kita kan bait suci itu. Kita sudah dengar pemimpin agama, mereka semua kan cinta uang kan. Mereka itu orang bisnismen yang sangat luar biasa. Hal pertama, mereka cari duit dari penukaran uang. Jadi zaman dulu mereka pakai denari perak. Ini 100% perak. Muka yang kita lihat di sini adalah kaisar, raja Roma. Jadi orang Farisi bilang, "Hey, kita kan nggak boleh ada muka kaisar. Kita pakai mata uang yang beda aja. Kita pakai lepton coin yang dari tembaga, tidak ada muka kaisar." Dan mereka juga terima tirian sikal. Jadi dari dinar, 1 dinar tidak sama dengan 1 sikal atau 1 lepton coin. Ada mata uang yang mereka tukar uang, mereka akan mencari untung. Jadi kalau ke bait suci itu harus pakai uang mereka. Jadi harus beli binatang yang akan dikorbankan. Jadi mereka akan bilang binatangnya cemar, terus harus beli binatang dari bait sucinya, terus harus tukar uang di bait suci itu. Pertama mereka udah rugi kan, si orang Farisi udah terima duit. Kedua harus beli binatang lagi yang yang katanya tidak bercemar. 33% lebih mahal dari kalau beli binatang di luar. Jadi orang Farisi itu sengaja harganya lebih tinggi untuk binatang, tukar uang juga dikenakan biaya lagi. Kalau kita kan kadang pergi retret, kita harus bayar uang pendaftaran kan. Tiba-tiba akan ada orang datang dan bilang, "Oh, saya perlu beli 20 binatang." Orang Farisi hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di binatang ke-9, dia taruh tongkat, dia bilang, "Oh, yang ke-10 ini, itu milik bait suci. Jadi kamu bayar untuk 10 binatang, tapi kamu dapat 9 binatang. Ini cara bisnis yang parah banget, karena mereka masuk neraka. Jadi orang Farisi itu cinta duit banget. Dan ini yang Yesus ingin usir keluar dari diri kita. Kalian semua suka hemat uang dan bisa dapat banyak uang kan, dapat untung besar. Tidak ada manusia yang tidak suka. Tapi Yesus sudah mengatakan, kalau kita mencinta uang lebih dari apapun, daripada kasih perpuluhan, daripada kasih persembahan ke Tuhan, daripada mencintai Tuhan Yesus, daripada membantu orang susah, itu yang Tuhan Yesus sedang usir keluar dari
bait suci itu dan dari bait suci kita yang 46 tahun. Di sini kita bisa lihat peta bait sucinya di sini. Ada ahli teologi yang mengatakan di area sini bait suci Herodes itu ini seluruhnya ini. Di saat masuk sudah di bait suci. Jadi di daerah sini di mana mereka menjual dan tukar uang. Dan disitulah Yesus usir banyak orang, itu area yang cukup besar. Jadi kita harus sadar bahwa binatang-binatangnya mungkin bisa dibayangkan, berisikan binatangnya dihitung, digerak-gerakin. Jadi bukannya bisa doa, kita akan dengar banyak suara binatang, lagi banyak bisnis dan tukar uang. Pendeta Abraham Pak pernah bilang gini, binatang kalau mati itu indah di mata Tuhan karena kita persembahkan sebagai korban. Tapi binatang yang hidup di gereja itu bau, sangat berisik. Maka itu salah. Kita juga adalah persembahannya. Di Januari kan kita belajar segala macam korban persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Kita adalah korban itu. Waktu bait suci Salomo dibangun, ingat gak? Tidak ada suara palu, ting 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 ting, tidak ada suara macam-macam di saat lagi bangun bait suci. Artinya kita tidak boleh ada pikiran sendiri, suara sendiri di dalam gereja. Hanya firman Tuhan yang adalah suaranya. Kalau nggak ada suara akan ada keributan. Apakah kita akan ribut? Tidak. Karena kalau kita ambil keputusan apapun, mayoritas kalau udah voting menang, ya udah kita terima tanpa ribut. Jadi kenapa mereka ribut di sini? Karena semua binatang-binatang di dalam situ bikin banyak bunyi. Kalau kita terlalu semangat, pasti suara kita semakin besar kan? Jadi harus hati-hati. Jadi bagaimana caranya Yesus membersihkan bait suci? Kita lihat Matius 21, 12-13. Yang pertama Yesus masuk. Lalu Yesus masuk ke bait Allah kan? Lalu dia mengusir, lalu dia membalikkan, dan dia menghalang orang. Dia tidak memperbolehkan orang-orang untuk bawa binatang atau apapun ke dalam bait suci untuk jualan. Yesus itu sangat semangat untuk mengasihi kita. Kasihnya itu kasih cemburu katanya. Segala macam agape, phileo itu semua jadi satu. Jadi Yesus dengan agresif membersihkan bait suci. Kita pun harus terburu-buru untuk membersihkan apapun yang tersisa. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat, ini ayat-ayat yang kita udah tahu. 1 Korintus 3:16, kita adalah bait suci Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 juga mengatakan tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya kita harus berdoa? Udah pasti minggu sengsara ini Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Dan kita baca tentang ini, kita harus doa. Tuhan tolong masuk ke dalam hati saya yang kotor ini, usir keluar semuanya yang selama ini membuat saya jauh darimu, membuat saya tidak memperhatikan Engkau, membuat saya tidak fokus kepadamu. Usir itu keluar semua dari hatiku. Terbalikkan, usir. Dan maka saya bisa kembali seluruhnya denganmu. Dan cara seperti ini kita harus berdoa. Dan kenapa Yesus membersihkan bait suci? Kita tahu alasannya. Karena rumah Tuhan itu telah menjadi tempat bisnis dan menghilangkan fungsi aslinya. Dan terakhir kita akan bahas mengenai ragi. Dia akan mengajarkan kita seperti setiap Paskah itu minggu Paskah sebenarnya untuk buang ragi dari kehidupan mereka. Ragi ini artinya apa? Ada banyak ayat di sini yang kita sudah tahu mungkin. Tetapi untuk fokus kepada satu kata, ini seperti pohon ara sekali lagi. Lukas 12 ayat 1. Menjadi orang Kristen yang munafik. Itu seperti bait suci Herodes yang dibangun 46 tahun.
kelihatannya keren, ya kan? Ini seperti gereja yang wah keren banget, tapi di dalam sebenarnya hanya penuh dengan segala hal yang tidak benar. Jadi apa yang Tuhan ingin katakan adalah di dalam waktu ini kita harus hati-hati, karena Tuhan kasih peringatan ini bukan kepada orang kafir, orang yang tidak percaya, tetapi orang-orang yang akan mendengarkan ini, kepada orang Yahudi yang mendengarkan. Jadi apa yang membuat kamu dan saya dan membuat hati saya itu menjadi sarang penyamun? Markus 11 ayat 17, Yesus bilang, kamu telah bikin rumah aku menjadi sarang penyamun, katanya. Sarang penyamun artinya apa? Ini seperti Alibaba. Saya nggak tahu. Yeremia pasal 7 ayat 9-11. Yang Yeremia katakan, waktu Yesus bilang sarang penyamun, itu sebenarnya diambil dari Yeremia. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, di gereja ini. Kalau kita baca ini, mungkin kita nggak pikir, oh ini bukan bicara tentang orang Yahudi, ini bicara mengenai orang kafir kan. Tapi di ayat 9 dia bilang kamu membunuh, berzina, bla bla bla. Di ayat 10 kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, berarti orang yang percaya kan. Dan sesudah itu dibilang, oh kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi sarang penyamun itu adalah orang Kristen yang kalau di luar gereja semaunya kita, tapi di dalam gereja kita bilang haleluya, puji Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan aku. Tapi di luar saya berzina, saya membenci, saya menipu. Kalau kita benci suami atau anak, kita ada rasa dendam, itu adalah sarang penyamun. Semua segala macam rasa tidak bahagia di luar, lalu kita ke gereja, kita bilang, oh puji Tuhan, Tuhan telah menjawab doa saya. Itu munafik sekali. Maka kita adalah pohon ara itu, kita adalah bait suci itu. Jadi sarang penyamun jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Maka ini yang dikatakan oleh pendeta Abraham Park. Dia bilang keinginan untuk membantu orang penuh belas kasihan. Agama Kristen adalah agama kasih, dia bilang. Kasih adalah pengorbanan, kasih adalah bisnis yang sangat rugi. Gereja akan keluarin banyak duit untuk pekerjaan misi dan untuk beli makanan untuk orang-orang yang datang dengar firman. Gereja akan keluar banyak duit untuk beli hadiah untuk anak-anak sekolah minggu, untuk bangun bait suci yang indah. Tapi mari kita jangan hitung-hitung dan bilang, oh kasih yang paling murah aja untuk gereja, untuk Tuhan. Mari kita beli bahan yang paling murah, karena kita keluarin duit buat Tuhan kan. Kita bilang, Tuhan kamu nomor 1, tapi saya beliin buat kamu bahan bakunya yang nomor 3. Maka akhirnya untuk pembersihan bait suci, Tuhan Yesus bilang seperti ini di Markus pasal 11. Dia bilang, rumahku disebut rumah Tuhan, adalah disebut rumah doa, tapi kamu membuatnya menjadi sarang penyamun. Markus 11, 15-17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di saat itu Allah Bapa sudah bernubuat untuk menginjilkan seluruh dunia, bukan hanya Israel kan. Seluruh dunia itu 2000 tahun yang lalu sudah dalam rencana Tuhan. Mereka ingin doa dan firman dari Israel keluar ke seluruh dunia, dan kita adalah gereja di mana seluruh bangsa sekarang harus muncul dari kita.
Maka sejarah penebusan bukan hanya untuk gereja ini, tapi untuk seluruh dunia. Ini adalah makanan Yesus untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa telah berikan kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga adalah tugas kita. Maka kesimpulan, apa keadaan hati yang saya bisa berikan kepada Tuhanku? Hatiku, bait suciku, apakah seperti pohon yang hanya ada daun? Atau bait suci yang sangat mulia yang 46 tahun? Kalau begitu kita harus doa, Allah Bapa, tolong usir keluar agar kita semua bisa selamat. Iya kan? Nah sekarang, ini akhir dari pelajaran hari ini. Dan saya ingin minta semua orang untuk di akhir dari ibadah hari ini, cari waktu, lihat gunung apa aja yang kita harus pindahkan di dalam hati kita. Agar kita bisa kasih makanan kepada Tuhan Yesus, makanan rohani, di mana Yesus akan bahagia bahwa ini dia sungguh adalah bait suci yang saya ingin makan selama 2000 tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa. Untuk semua jemaat Gereja Sion dan semua yang telah menerima firman-Mu, Allah Bapa, kami buta. Hati kami sangat gampang tergoda oleh dunia ini. Kami selalu perhitungan, kami ingin simpan uang dan cari duit. Engkau tahu hati kami seperti pohon ara yang tidak ada buah, seperti bait suci Herodes. Engkau telah bekerja begitu keras, seperti Tuhan Yesus melakukan segala hal yang Dia lakukan hari ini dengan perut kosong, hanya untuk mengajarkan kita murid-muridnya untuk belajar. Maka bantu kami benar-benar belajar lewat kejadian ini. Bantu kami semua buang gunung-gunung di dalam hati kami. Kami lemah, kami tidak beriman, dan kami pelin-pelan. Maka Bapa tolong berikan kepada kami iman yang sejati, ketulusan di dalam semua ibadah yang tulus. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan semua gereja-gereja yang mengasihi firman-Mu. Maka berilah belas kasihan-Mu kepada kami Bapa, agar atau meskipun kami tidak layak, Engkau tetap mengasihi kami dan berikan kepada kami kesempatan itu, bahkan untuk menghasilkan buah yang belum matang, yang Engkau akan terima. Kami ingin serahkan Bapak semua jemaat kami dan semua ibadah ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang terbuka, roh yang bisa mengerti. Terima kasih untuk menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dengan penuh ucapan syukur. Amin.